Ustaz Samsul, saya kurang mengajak. Alhamdulillah, pertama-tama sore kaudasan panjenengan sami-sami asyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sekadima kaudasan panjenengan masih diberikan kemampuan, masih diberikan hidayah untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang pernah kita lakukan dari amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, saya kurang wajah hadis Samsul muncul kaulah sampai dengan sebelumnya apa kecuali lihat mudah-mudahan almarhumah Ibu Budi Maryam mudah-mudahan diberikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat yang mulia dan ditempatkan di salah satu surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh sekolah dan panjenengan sampai pada Fatihah. Wa ta'awudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Para hadirin, kalau saya pun menjaki Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pernah aduru al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyis, orang yang pintar, orang yang cerdas, ialah orang yang selalu mengoreksi dirinya, orang yang selalu mengoreksi apa yang menjadi kelebihan dan kekurangannya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia mau melakukan, mau beribadah, mau menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mencari sangu, untuk mencari bekal yang akan dibuat kelak di akhirat, yang akan dibawa nanti kalau sudah menjemput namanya kematian. Para hadirin saya belum berjaki, al-kayyis, orang yang cerdas, ialah orang yang selalu mengoreksi dirinya, apa yang menjadi kelebihan-kelebihannya, apa yang menjadi kekurangan-kekurangannya, itu yang harus kita selalu hadirkan dalam diri kita sehari-hari. Jangan sampai kita justru lupa dengan kekurangan-kekurangan kita. Karena kalau kita jarang mengoreksi diri, masyaallah hadirin, tidak pernah kita mengoreksi diri apa yang menjadi kekurangan kita, maka tidak akan terwujud dalam diri kita untuk ibadah, untuk giat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting bagi manusia, bagi kita untuk selalu mengoreksi diri kita. Seberapa banyakkah amal ibadah kita? Seberapa banyakkah baca kita kepada Al-Quran? Seberapa banyakkah kedekatan kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apalagi ma'asyiral hadirin, yang paling banyak menentukan keselamatan manusia kelak bukan dari amal ibadah, tapi bagaimana kedekatan dia dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang harus kita selalu hadirkan dalam diri kita. Seberapa banyak amal ibadah yang kita lakukan. Kemudian perlu diketahui bahwasanya amal ibadah ma'asyiral hadirin tidak 100% langsung diterima oleh Allah. Belum tentu. Karena amal ibadah masih terkait dengan prasyarat dan rukun. Apabila syarat dan rukun yang kita lakukan dari amal ibadah tersebut tidak terlaksana, tidak tersempurnakan, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulama, amal ibadah belum tentu diterima, tapi kalau amal dosa pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebagai hamba Allah untuk selalu mengoreksi diri,
Kalau itu memang dari amal ibadah kita mengharap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dari amal dosa yang kita perbuat, kita harus selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebaik-baik manusia adalah yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia memang berbuat dosa, tapi sebaik-baik hamba Allah ialah orang yang selalu di saat dia berbuat dosa dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebaik-baik manusia. Bukan berarti dia tidak pernah berbuat dosa, maksud hadir tidak. Justru sebaik-baik manusia yang dia di saat berbuat dosa dia cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa amila lima ba'dal maut. Seharusnya kita setelah kita mengoreksi diri, kita harus banyak mempersiapkan diri dengan amal-amal yang kita buat, persiapkan untuk kita menjelang kematian kelak. Karena seseorang kalau sudah masuk kubur, maka tidak ada lagi kesempatan untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak Al-Quran menceritakan bagaimana penyesalan-penyesalan yang dilakukan ahli kubur. Bagaimana bentuk penyesalan ahli kubur di saat begitu dahsyatnya alam kubur, di saat begitu dahsyatnya siksaan ataupun hal-hal yang lain berkaitan dengan alam kubur. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala merekam bagaimana bentuk penyesalan orang-orang yang sudah masuk kubur. Mereka mengatakan, ya laitani, dalam surah Al-Munafiqun kan beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana keinginan orang ahli kubur untuk kembali untuk bisa beramal soleh. Namun kalau orang sudah masuk kubur, maka tidak ada lagi kesempatan untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa kembali beramal soleh, kecuali dia harus mempersiapkan pertanggungjawaban kelak di alam kubur. Inilah yang harus kita selalu ingat, yang selalu kita hadirkan dalam diri kita, selalu mengoreksi diri, dan kita harus selalu mempersiapkan samu atau amal ibadah kelak yang akan kita bawa nanti kalau sudah meninggal. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Apalagi hari-hari ini kita akan ketemu dengan bulan Ramadan, maka tentunya kita harus banyak mempersiapkan diri, harus mempersiapkan diri zahir kita dan batin kita. Wabil khusus kita harus mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Karena masyaallah hadirin, kalau seseorang berpuasa tanpa didasari ilmu, maka dikhawatirkan kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Makanya mumpung ada kesempatan 5 hari, mumpung ada waktu, ayo kita buka kembali hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan, termasuk ilmu puasa, hal-hal yang berkaitan dengan syarat dan rukun puasa. Kita pelajari sore, kita buka kembali sedikitnya, sehingga kita berpuasa berdasarkan ilmu, sehingga kita tidak termasuk orang yang menyangka dirinya sudah beramal soleh, namun kelak di akhirat justru kita tidak akan mendapatkan amal puasa tersebut. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan dalam Quran, Qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala. Maukah kalian aku akan kasih tahu kepada kalian siapakah orang yang paling merugi kelak di akhirat? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka yang menyangka dirinya sudah banyak berbuat amal soleh, namun ternyata di sisi Allah tidak ada amal ibadah sama sekali. Kenapa? Karena ibadahnya tidak berdasarkan ilmu, karena ibadahnya tidak berdasarkan apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah sekali lagi, mumpung masih ada waktu, kalau sedang panjenengan selalu mengoreksi diri. Kemudian yang kedua, ayo kita buka kembali fikihnya, karena kita akan menghadapi puasa. Sehingga kalau tidak berdasarkan puasa, tidak berdasarkan ilmu, insya Allah ilmu puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa kita akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.